Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan kembali membahas secara detail dan juga mendalam nih, yaitu masalah sunnah merawat jenggot. Apakah memang ada hadisnya atau tidak? Maka oleh karena itu di video kali ini khusus nih bagi kalian semua para pecinta channel Dunia Muslim, kita akan membahas hukum dan juga hadis beserta manfaat merawat janggut di dalam Islam. Namun sebelum kami membahas secara detail, kami ingatkan nih bagi kalian semua sahabat yang belum memberikan dukungan kepada channel ini untuk tetap memberikan dukungan dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial supaya channel Dunia Muslim bisa berkembang sekarang besok dan di kemudian hari, dan juga bisa menjadi channel yang bukan hanya sekedar tontonan namun bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat. Terima kasih. Jazakallah. Salah satu aspek yang harus ditaati oleh kaum muslim pria adalah tuntunan mengenai pemeliharaan janggut di dalam hadis. Banyak sekali hadis yang menggariskan pentingnya memelihara jambang atau jenggot tersebut sebagai bagian dari identitas muslim yang mengandung nilai-nilai kepatuhan terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pastinya banyak juga hadis yang tidak memberikan sunnah untuk memelihara janggut tersebut. Namun kita tidak akan membahas tentang perbedaan, akan tetapi kita akan bahas secara detail bagi kita semua para pecinta janggut sesuai dengan hadis Rasulullah, bagaimana apakah ada hadisnya atau tidak memelihara janggut tersebut. Di video kali ini kita akan memberikan beberapa pembahasan sahabat, yaitu mulai dari hadis memelihara janggut, selanjutnya hukum memelihara janggut, dan selanjutnya manfaat ketika kita memelihara janggut. Nah, supaya tidak kalian penasaran, kita bahas satu persatu sahabat. Pembahasan pertama kita membahas hadis memelihara janggut. Seperti dikutip dari berbagai sumber di internet, memelihara dan membiarkan janggut merupakan syariat Islam dan juga ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang sangat direkomendasikan. Seperti salah satu hadis yang paling masyhur nih sahabat, yaitu hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahpus syawariba wa a'ful liha." Potong pendeklah kumis dan biarkanlah atau peliharalah janggut. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 623. Ini merupakan hadis pertama yang bisa memperkuat kepada kita apabila memelihara janggut adalah sunnah. Selanjutnya adalah hadis kedua sahabat, masih tetap dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khaliful musyrikina ahfus syawariba wa aful lihya." Yang artinya selisilah orang-orang musyrik, potong pendeklah kumis dan biarkanlah janggut. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 625. Hadis ini sudah sangat jelas sahabat ketika janggut ini menjadi pembeda antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin. Ketika kaum musyrikin tidak memotong kumis, maka sunnah dianjurkan bagi kita untuk memotong kumis namun memelihara atau membiarkan janggut. Nah, selanjutnya ada hadis ketiga yang masih tetap dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Beliau berkata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innahu amara bi ihfa'i syawaribi wa i'fa'il lihyati." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong pendek kumis dan membiarkan atau memelihara jenggot. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 624. Banyak lagi hadis-hadisnya sahabat, kami tidak bisa menyebutkan di video kali ini. Akan tetapi jika melihat ketiga hadis yang kami sebutkan di atas, maka memelihara janggut hukumnya sunnah sahabat. Ketika kita mendengar kata sunnah, maka mempunyai arti ketika kita melaksanakan maka mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkan tidak mendapatkan dosa sahabat, karena sunnah atau sunnatullah, sunnatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu keterangan sahabat, apabila memelihara janggut itu hukumnya sunnah fitrah, seperti dari Ummul Mukminin Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrati qasus syarab wa i'fa'ul lihyah wasiwaku," dan sebagainya. Ada 10 macam fitrah, yaitu memendekkan kumis, memelihara jenggot, bersiwak, dan lain sebagainya.
Nah, ini sudah sangat jelas sahabat, apabila memelihara janggut merupakan sunnah fitrah. Nah, oleh karena itu sahabat, apabila kita harus menyimpulkan nih dari sejumlah hadis tersebut, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sunnah kepada kita nih, memperbanyak atau memotong kumis dan selanjutnya membiarkan janggut. Nah, ini merupakan salah satu perbuatan yang bisa mendapatkan pahala bagi yang melakukannya. Ketika kalian mencukur janggut atau memotongnya, merupakan termasuk perbuatan yang memang tidak diperbolehkan, alias sebaiknya jangan dipotong sahabat, biarkan saja. Apalagi bisa menjadi sebuah aksesoris yang sangat recommended lah untuk seorang pria. Selanjutnya kita bahas nih, yaitu pembahasan hukum memelihara janggut di dalam Islam. Mungkin di antara sahabat semua ada yang pro dan kontra, ada yang pro memelihara janggut dan juga ada yang kontra untuk tidak memelihara janggut. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang memelihara janggut tersebut? Walaupun di dalam salah satu video kami sudah membahasnya, namun kita akan bahas secara detail di video kali ini sahabat. Hukum memelihara janggut di dalam Islam didasarkan pada tuntunan dari hadis yang telah kami baca di atas, yang menggambarkan praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Nah, secara umum nih, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memelihara janggut sebagai salah satu tanda identitas muslim dan mengikuti sunnah beliau, yang artinya sudah jelas memelihara janggut hukumnya sunnah. Terdapat beberapa hadis yang menyatakan pentingnya memelihara janggut, seperti yang menyebutkan bahwa Rasulullah memotong kumis orang-orang yang mencukur jenggot. Berdasarkan hal ini, kebanyakan ulama sepakat bahwa memelihara jenggot adalah anjuran sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sendiri. Meskipun demikian sahabat, perbedaan pendapat terkadang muncul di kalangan ulama mengenai sejauh mana memelihara jenggot menjadi kewajiban atau anjuran. Bagian ulama berpendapat bahwa memelihara janggut adalah bagian dari tata cara berpakaian dan berpenampilan yang sesuai dengan tradisi Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai anjuran sunnah yang dapat ditinggalkan tanpa memaksa. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya hukum memelihara jenggot di dalam Islam dapat dianggap sebagai anjuran sunnah yang pahamnya dapat bervariasi tergantung kelompok-kelompok dan juga penganut madhab di dalam Islam pastinya berbeda. Dalam praktiknya, banyak umat Islam yang memilih untuk memelihara janggut sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagai identitas keislaman mereka. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat merawat kumis dan juga jenggot di dalam Islam. Apakah benar merawat jenggot ada manfaatnya? Memelihara dan merawat kumis nih, terutama memelihara jenggot nih, memanjangkannya, ternyata mempunyai segudang manfaat yang diakui di dalam Islam, baik dari segi spiritual maupun segi praktis. Nah, oleh karena itu berikut merupakan beberapa manfaat dari tindakan jika kalian memelihara janggut sesuai dengan sunnatullah, seperti hadis yang kami sebutkan di atas. Manfaat pertama, menjaga identitas muslim. Ternyata sahabat, memelihara kumis dan selanjutnya memelihara jenggot merupakan bagian dari tata cara berpakaian, berpenampilan yang sesuai dengan tradisi Islam. Ini pastinya membantu dalam menjaga identitas muslim, selanjutnya membedakan umat Islam dari komunitas atau agama yang lain. Nah, ini adalah manfaat yang pertama sahabat, menjaga identitas muslim. Maka apabila kalian ingin menjaga identitas muslim, silahkan untuk memelihara janggut dan juga memotong kumis. Selanjutnya nomor 2, meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat jelas di sejumlah hadisnya sahih sahabat menganjurkan untuk memelihara kumis dan janggut. Dengan mempraktikkan sunnah tersebut, umat Islam dapat meneladani kehidupan Nabi sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik. Maka oleh karena itu, silahkan untuk memelihara janggut. Selanjutnya manfaat nomor 3, menunjukkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Melalui pemeliharaan janggut ini, umat Islam dapat mengekspresikan ketaatan mereka kepada perintah Allah dan sunnah Rasululnya. Ini menjadi suatu bentuk ibadah yang mencerminkan pengabdian kepada agama Islam. Artinya, ketika kalian memelihara janggut, merupakan kalian adalah seseorang yang sadar dan juga ingin menunjukkan ketaatan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nomor 4, melibatkan diri dalam ritual ibadah. Beberapa ibadah seperti ibadah wudhu, mandi junub dan juga tayamum
ternyata melibatkan tindakan-tindakan yang melibatkan janggut tersebut. Memelihara bagian ini dari tubuh menjadi persiapan yang sangat baik, recommended dalam menjalankan ritual-ritual tersebut. Selanjutnya nomor 5, menjaga kebersihan dan kesehatan. Memelihara kumis dan juga jenggot ini sahabat ternyata sangat penting untuk masalah kebersihan dan kesehatan, dimana ketika kalian memelihara janggut bisa membantu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kalian, menjaga kumis sering dipotong dan juga janggut tetap dibiarkan tidak dipotong akan tetapi dipelihara agar tidak kotor atau tidak bau, merupakan bagian dari tata cara hidup sehat yang dianjurkan di dalam agama Islam. An-nadhafatu minal iman. Selanjutnya yang terakhir sahabat, dari keutamaan memelihara janggut di dalam Islam menunjukkan kematangan dan kewibawaan. Nah, di dalam budaya Islam memelihara janggut ini ternyata sering dikaitkan dengan masalah kedewasaan, kematangan, dan juga masalah kewibawaan. Ini dapat memberikan kesan positif pastinya terhadap karakter seseorang yang mempunyai janggut di mata masyarakat. Nah, oleh karena itu sahabat, admin menyarankan bagi kalian yang memang punya keturunan mempunyai janggut, atau kalian tidak ada keturunan tapi ingin berjanggut dengan menggunakan apapun caranya, seperti kalian menggunakan obat tradisional penumbuh janggut atau membeli apapun untuk menumbuhkan janggut, maka silahkan niatkan karena Allah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah penjelasannya sahabat. Semoga bisa menjadi pengetahuan untuk kalian yang selalu bertanya, apa sih hukum berjanggut, hadisnya apa, manfaatnya apa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.